Kita lanjut lagi Kak, jangan lupa subscribe dan share. Gasken. Tuanku, kau akhirnya tiba. Dari atlas 10.000 bis binatang dunia pertama, pemimpin ini disebut Souyan. Seorang wanita menggoda dengan jubah putih memeluk sosok, berdiri dengan penuh perhatian, suaranya bergema di benak Qin Yu. Souyan. Qin Yu mengangguk, saya menemukan binatang dari dunia pertama atlas menjadi sangat lemah. Level of the Demons semuanya sekitar 7, tetapi level 9 Demon Divine Beast tampaknya berjumlah sekitar beberapa ratus. Kenapa begini? Sebagai penguasa atlas 10.000 binatang, dia masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia lapisan pertama. Meskipun ia tidak dapat mengakses lapisan kedua dan ketiga dari atlas. Di dunia lapisan pertama ini, yang paling lemah adalah level 7 Demon Divine Beast dan yang terkuat adalah level 9 Demon Divine Beast. Ada sekitar 200 hingga 300 demons tingkat 9, sedangkan level 8 dan level 7 setidaknya beberapa ratus. Bersama-sama harus ada sekitar 1000. Penemuan ini sepenuhnya membingungkan Qin Yu. Dia tidak dapat memahami mengapa demon terlemah berada di level 7. Tuanku, kembali ketika kita mengikuti Kaisar Immortal Ni yang melintasi semua alam atas setan, abadi dan setan, di dunia pertama ini memiliki banyak Beast Divine level 2 dan level 3. Sejak kematian Kaisar, bertahun-tahun telah berlalu. Lama sekali telah berlalu, sebagian besar binatang buas yang memiliki bakat bagus telah naik ke dunia lapisan kedua sebagai Raja Iblis. Yang tersisa, kami memiliki bakat yang lebih buruk. Souyan menjawab dengan suara tercampur dalam kekecewaan. Qin Yu merasa sedikit terkejut. Dia akhirnya mengerti. Kaisar telah mati untuk waktu yang sangat lama, cukup lama sehingga yang naik telah menjadi Raja Iblis. Inilah sebabnya mengapa penghuni lapisan terlemah pertama adalah level 7 Demons. Kamu semua iblis kelas bawah mungkinkah? Bahwa di dunia lapisan kedua, ada lebih banyak Beast? Qin Yu bertanya. Pikiran Souyan menyimpulkan seperti itu, tuanku tidak tahu status dunia lapisan kedua. Ya, itu benar, dunia lapisan kedua pasti harus memiliki lebih banyak binatang buas daripada lapisan pertama. Cukup dari jumlah transfer dari lapisan pertama ke lapisan kedua, jumlah lebih dari 1000. Qin Yu terkejut. Atlas ini berisi begitu banyak makhluk yang kuat. Bukankah level 9 Demon Divine Beast setara dengan Demon Longgar ke-9 ke-12 kemudian dia memiliki sekitar 200-300 dari mereka, dan banyak lagi level 8 dan level 7 Demon Divine Beast. Besarnya semua itu hanya menambah kegembiraannya yang meningkat. Tidak heran Men Gan, Ao Feng dan yang lainnya begitu putus asa untuk mendapatkan atlas ini. Karena mereka berada di tingkat Raja Iblis, dengan atlas, mereka dapat membuka ke dunia lapisan kedua. Dengan itu, mereka dapat mengendalikan semua binatang hingga dan termasuk Raja Iblis dari atlas. Mengikuti alur pemikiran ini memberi Qin Yu sedikit ketakutan. Bahkan dengan satu tingkat 9 boneka pedang emas abadi telah membuat dirinya cukup kuat, bayangkan pasukan mereka. Jika yang lain mendapatkan atlas bukankah itu berarti pasukan mereka akan didukung oleh pasukan Raja Iblis tingkat 9 jadi bahkan jika saya memiliki wayang pedang abadi, saya tidak akan bisa mendapatkan harta apapun. Syukurlah, saya mengambilnya. Dia merasa jauh lebih lega dan diam-diam senang dia memutuskan untuk merebutnya di depan yang lain. Dia tidak takut bahwa binatang buas itu akan melakukan kerusuhan, karena setiap perubahan dalam hati mereka akan langsung memperingatkan tuannya. Dan, dengan pikiran sekecil apapun dari tuannya, para pelaku akan segera mati. Jika Divine Beast ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka, hanya ada dua metode. Metode pertama adalah di mana binatang itu berlatih sampai jiwa dapat dipisahkan dari tubuh, tetapi itu hampir mustahil. Yang kedua adalah tempat. Tuan mati dan membunuh binatang buas mereka sendiri. Tapi kematian tuan sebelumnya, dia tidak membunuh semua binatang di dalam atlas. Terkadang tuannya adalah makhluk jahat, kejam dan tercela, yang akan membunuh binatang buas mereka sendiri setelah kematian mereka. Bagaimanapun, bagi tuan untuk membunuh binatang buasnya sendiri hanya membutuhkan satu pikiran. Satu pemikiran, dan para dewa buas akan memiliki tubuh dan jiwa mereka, dihancurkan dan dibubarkan. Syukurlah, Kaisar Abadini yang adalah tuan yang cukup baik, karena ketika dia meninggal, dia tidak kejam, dan dia tidak membunuh mereka semua. Jika dia melakukannya, saya akan perlu untuk menangkap batch baru sendiri. Itu akan menjadi rasa sakit yang serius di bagian belakang.
Dia merasa sangat berterima kasih kepada Tuan sebelumnya. Kaisar Abadini yang tidak membunuh binatang buas setelah kematiannya, tetapi sebaliknya, ia meninggalkan mereka untuk diwarisi oleh penerus Atlas berikutnya. Momen yang sama. Sebuah suara dengan ketidakpedulian bergema di lantai 2. Itu adalah suara dingin yang tak peduli dan dingin, benar-benar tanpa kehangatan untuk orang-orang di lantai 2 Istana 9 Surga ini. Anda harus bergegas ke lantai 3, kegagalan akan dihitung sebagai menyerah. Anda akan terbunuh oleh mantra pembatasan dalam 9 surga. Pengumuman yang tiba-tiba membuat Qin Yu tersentak karena terkejut, karena informasi memantul ke sana kemari di aula. Dia dengan cepat melompat ke arah tangga ke atas, bergegas ke lantai 3. Sementara itu, di lantai 3 9 Heavens, Mengan dan 7 penantang lainnya berdiri tegak di depan kamar-kamar belakang. Setiap individu tidak berani bergerak sedikit pun ke kamar belakang, karena yang menghalangi pintu masuk adalah pemuda kulit hitam yang kurus. Pemuda itu, menyapu visinya di depan orang-orang yang berdiri di depannya. Semua penantang merasa seperti semut di hadapan dewa, seolah-olah hidup mereka sepenuhnya bergantung pada belas kasihan dewa terakhir, dan di luar kendali mereka. Dengan langkah kaki ringan, Qin Yu mengikuti Lan Feng ke aula besar lantai 3. Pria muda itu berdiri jauh dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajah pria itu datar seperti batu, tapi begitu matanya jatuh pada Qin Yu, bibirnya bergerak sedikit ke atas, tersenyum dan mengangguk pada pendatang baru. Ketika dia melihat Sword Immortal Puppet, ekspresinya berubah untuk menunjukkan kejutan moderat. Nak, apakah ini teknik perwujudan kehidupan eksternal? Tidak mungkin, Anda terlalu lemah, tetapi bagaimana tubuh perwujudan kehidupan eksternal Anda bisa begitu kuat? Benar-benar sebuah misteri, saya bahkan tidak merasakan napasnya. Mungkinkah? Dalam pikiran Qin Yu, suara pemuda kulit hitam tipis itu terdengar. Pemuda itu memandang ke arah Qin Yu lagi, ekspresi di matanya telah berubah. Haha, aku tidak pernah berpikir. Saya tidak bisa memikirkannya. Jika dua orang bodoh itu, mereka tidak akan bisa melihat kegagalan. Nak, awalnya aku tidak puas bahwa kamu akan mendapatkan atlas 10.000 binatang, tapi sekarang aku puas. Senyum pria muda itu berkembang seperti mawar yang mekar penuh. Mendengar kata-kata pemuda kulit hitam yang kurus ini, membuat Qin Yu mulai tetapi akhirnya membingungkannya. Apa yang dia maksud? Setelah melihat wayang pedang abadi, pemuda itu merasa sangat puas bahwa saya adalah penguasa baru dari Atlas 10.000. Apa alasan di balik pemikiran seperti itu? Qin Yu tidak dapat menemukan jawaban untuk yang itu. Tapi dia bisa merasakan ini. Kekuatan pria kulit hitam itu bahkan lebih mengerikan dan tak terduga daripada boneka pedang abadinya. Oke, kalian 9 sudah tiba. Pria muda itu menekankan 9 dengan berat, sambil menatap Qin Yu dengan penuh keajaiban, dan kemudian menghadapi semua orang dengan ekspresi wajah batu yang sama. Qin Yu akhirnya mengerti, pria ini telah melihat melalui kerudung, boneka pedang abadinya. Sekarang, itu tergantung pada kemampuan pribadi Anda. Berikut adalah 17 kamar, setiap kamar dapat dimasuki hingga 3 kali. Kamu akan menjadi yang pertama untuk memulai. Pria kurus hitam memperbaiki jari telunjuknya ke arah Hua Yan. Hua Yan ragu untuk memulai. Pada kenyataannya, tidak ada yang mau pergi dulu, namun ketika dihadapkan dengan perintah si kulit hitam, siapa yang bisa menolak? Ya, senior. Hua Yan menanggapi dengan hormat, tetapi ketika dia menatap pria muda itu, mata pria itu memiliki kilatan kebiadaban seperti ujung pedang yang membunuh. Anehnya, Hua Yan memilih untuk menghadapi roh pedang di ruang pertama, seolah-olah dia harus melakukannya melalui karya para dewa dan setan. Di ruang pertama, roh pedang dibatasi oleh Kaisar Ni Yang untuk kekuatan maksimum Dewa Emas tingkat 1. Kamar pertama Hua Yan, apa kau idiot? Du Zongjun berteriak. Hua Yan menghela nafas dan menegur dengan getir Kaisar Abadini yang jelas tidak menyukai utusan immortal yang masuk tanpa izin di wilayahnya. Aku takut kekuatan spirit pedang kamar-kamar selanjutnya tidak bisa diatasi. Saya tidak bisa menahan mereka untuk menyelamatkan hidup saya, jadi saya hanya bisa mencoba kamar pertama. Lelaki kurus hitam bertepuk tangan secara dramatis dan berbicara dengan datar pintar. Kaisar Immortal Ni yang tidak menyukai penyusup dari alam abadi. Ketika dia meninggal, dia masih memiliki banyak perselisihan yang belum terselesaikan dengan Kaisar Yu. Dendam ini tidak akan mudah dimaafkan. Semua orang tiba-tiba mengerti.
Ternyata kematian Kaisar Ni yang ada hubungannya dengan Kaisar Yu, dan itulah sebabnya ia membenci utusan dari yang terakhir. Anda bocah alam abadi, Kaisar Ni yang menginstruksikan saya untuk menegakkan peningkatan 3 kali kesulitan untuk setiap utusan dari alam abadi. Ketika Anda memasuki ruangan pertama, ketiga gelombang pedang roh akan menyerang secara bersamaan, berhati-hatilah. Pria muda itu benar-benar mengungkapkan beberapa rahasia di balik kesulitan yang dihadapi Hua Yan di kamar pertama. Hua Yan senang dengan wahyu ini, segera membungkuk dalam-dalam terima kasih, senior. Jika pemuda itu tidak memberitahunya tentang informasi ini, dia tidak akan bersiap untuk 3 gelombang spirit pedang secara bersamaan. Dia akan segera mati di tempat. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Saya merasa cukup baik hari ini. Haha, aku bahkan perlu berterima kasih kepada Kaisar Yu dan yang lainnya, kalau tidak bagaimana lagi Kaisar Abadini yang bisa mati. Dan, bagaimana lagi Atlas 10.000 binatang dapat memiliki tuannya saat ini lelaki kurus hitam itu berseri-seri dengan gembira. Di satu sisi, Qin Yu mulai memiliki keraguan tentang pemuda itu. Tampaknya pemuda ini tidak terlalu peduli dengan kematian Niyang. Lalu mengapa bergegas pria kurus, hitam itu tiba-tiba berteriak dengan nada dingin dan mengancam, senyumnya sebelumnya tidak ada. Mendengar teriakan ini, semua orang di aula pucat pasi, sementara hati mereka bergetar dengan kengerian yang tak tertandingi dan bergetar di sepatu mereka. Sementara Hua Yan tampak seperti pria yang tenggelam, wajahnya benar-benar tanpa warna, dan di sudut mulutnya aliran darah tumpah dari bibirnya yang bergetar. Ya, senior. Hua Yan tidak lagi berani membuang waktu lagi, dan segera memasuki ruangan pertama. Hanya sebentar. Wajah pucat Hua Yan perlahan terhuyung-huyung dari kamar pertama. Bahkan sebelum dia memasuki ruangan, dia sudah terluka parah oleh teriakan pemuda itu. Setelah itu, dia masih harus menahan 3 gelombang roh pedang berturut-turut, dan untuk dapat bertahan hidup benar-benar beruntung. Kekuatan hidupmu cukup kuat. Pria muda kurus, hitam, tersenyum, lalu melambaikan salah satu tangannya. Segera, di salah satu dinding aula, kata-kata alam abadi, Hua Yan, level 0 selesai, muncul. Yang kedua, Ao Feng. Jari pemuda itu jatuh pada Ao Feng yang berdiri. Ao Feng membungkuk dalam-dalam tentu saja, senior. Dan segera memasuki kamar nomor 3, dia tidak terlalu cepat melupakan bagaimana teriakan sedingin es dari pemuda itu benar-benar melukai Hua Yan. Bagaimana bisa ada yang menegur? Dari kamar nomor 3, tangisan marah naga bergema di aula. Sesaat kemudian, Ao Feng berjalan dari ruangan dengan wajah pucat dan tubuhnya masih memiliki aliran darah kecil. Pria muda itu melambai lagi. Kali ini dinding yang ditampilkan di bawah, Hua Yan, klan naga Ao Feng, level 2 selesai. Semua orang di aula mengeluarkan kata-kata sambil menahan nafas. 2 orang berturut-turut telah selamat, yang berarti bahwa seseorang tidak boleh terlalu serakah. Tetapi masih bisa memasuki ruang bernilai tertinggi tanpa terlalu menekan kelangsungan hidup mereka. Nomor 3, Yu Liang. Pria muda itu menunjuk ke arah Yu Liang. Yu Liang merasa agak bingung dengan hal ini, bagaimana pria kulit hitam kurus ini mengetahui namanya. Dia tidak pernah berbicara dengan pria itu tentang dirinya sendiri. Tetapi dia membenamkan kebingungannya ke dalam hatinya, dan tetap menghormati dengan luar dan menjawab ya, senior. Dan memasuki kamar nomor 2 sekaligus. Yu Liang hanyalah iblis long kesengsaraan ke-12, ia awalnya ingin menggunakan kamar nomor 1, tetapi semua roh pedang digunakan oleh Hua Yan. Jadi dia hanya bisa puas dengan kamar nomor 2. Men Gan, Qin Yu dan yang lainnya menunggu diam-diam. Siapa yang terdekat dengan orang terakhir yang pergi, akan dapat secara akurat menentukan ruang terbaik untuk masuk. Dalam beberapa saat, pintu ke kamar kedua terbuka dan Yu Liang runtuh ke aula besar. Pakaiannya berkeping-keping, tubuhnya menyemburkan darah dalam keran. Dia sangat terluka parah sehingga dia tidak bisa menahan penampilannya yang rapi dan terlihat sangat menyedihkan di tanah. Untungnya itu hanya 1 gelombang pedang roh, dan syukurlah aku memiliki peralatan setan kelas atas, kalau tidak ada lebih dari 1 gelombang, itu pasti kematian. Yu Liang bergetar dan berjuang merangkak dari kamar, lukanya sudah mulai pulih. Pria hitam kurus itu tersenyum dan mengangguk, lalu melambai lagi. Di bawah nama Hua Yan dan Ao Feng, yang lain muncul. Klan Iblis, Yu Liang, tingkat 2 selesai. Yang berikutnya adalah Men Gan. Pria muda itu berkata dengan ringan.
Wajah Mengan mengenakan senyum yang konstan, dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Dia membungkuk dan berkata tentu saja, senior. Kemudian berjalan cepat untuk kamar nomor 7. Ruang nomor 7 berarti akan ada satu gelombang roh pedang abadi emas tingkat 7. Tentu saja kamar ke-7 akan sangat kuat, tetapi hanya ada satu gelombang pedang roh. Jika Mengan menggunakan kartu as terakhirnya dengan senjata kelas surgawi kelas rendahnya, ia masih memiliki pemahaman tentang situasi berbahaya. Setelah semua tes itu bukan untuk membunuh dewa pedang level 7, tetapi hanya untuk menahan satu gelombang roh pedang level 7. Apa kamar nomor 7? Du Zongjun berseru dan ekspresinya turun. Baik Mengan dan dia adalah Raja Iblis tingkat 1, Raja Iblis, tetapi dia, sendiri, memiliki peluang yang sangat tipis untuk melewati kamar ke-7. Dia tidak cukup gegabah untuk mencoba kamar ke-7 ketika dia hanya memiliki beberapa peluang sukses di kamar ke-6. Sejenak raungan beresonansi meletus dari kamar ke-7. Dari pintu kamar ke-7, sosok besar Mengan berjalan dengan bangga keluar. Tubuhnya tertutup lapisan energi spiritual yang mengalir yang memberikan tekanan kuat di sekitarnya. Pria kulit hitam tipis melambai, dan garis teks muncul di dinding. Klan Setan, Mengan, level 6 selesai. Tanpa peringatan. Sudah ada 4 yang telah melewati kamar, dan dari mereka Huayan ditempatkan terakhir. Karena pada akhirnya hanya 3 yang bisa memasuki lapisan yang sesuai dari 9 surga. Oleh karena itu, Huayan sekarang harus meninggalkan alam Niyang. Pria kulit hitam kurus mengumumkan dengan cukup. Semua orang di aula mulai dengan kaget dan hanya bisa menyaksikan pria muda itu, dengan ombak lainnya, menyelimuti Huayan yang terpana dalam cahaya putih, sebentar lagi. Huayan menghilang menjadi kurus di depan mata semua orang. Huayan telah diangkut keluar dari realem Niyang. Mengan, Ao Feng dan Yul yang berada di peringkat 3 teratas Anda semua harus memasuki lobi lantai 4 dan menunggu. Jika ada yang mencetak skor lebih baik dari peringkat terendah, saya akan mengangkut ranker terendah dari realem Niyang. Dengan gelombang lain Mengan, Ao Feng dan Yul yang menghilang dari aula lantai 3. Senior Ao Feng, Anda dan saya sama-sama memiliki 2 poin, lalu siapa yang kedua? Yul yang bertanya pada Ao Feng dengan sopan. Percakapan mereka dapat didengar dengan jelas di lantai 3. Sebab, jarak antara lantai 4 dan ketiga hanya 5 hingga 6 meter. Ao Feng dan Yul yang mungkin sama-sama memiliki 2 poin, tetapi Ao Feng menantang kamar bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan Yul yang. Jadi secara alami, Ao Feng adalah peringkat 2 dan Yul yang adalah peringkat 3. Pemuda itu menjelaskan dengan ringan. Suaranya mudah terdengar di lantai 4 juga. Suara jernih yang berasal dari lantai di bawah membuat Ao Feng dan Yul yang mulai, dan tiba-tiba membuat mereka terlalu takut untuk berbicara. 4 orang sudah melewati persidangan kamar-kamar di lantai 3. Di antara mereka, Mengan adalah peringkat 1, Ao Feng. Peringkat 2 dan Yul yang adalah peringkat 3. Ketahuilah bahwa 3 peringkat teratas akan memasuki ruangan lantai 9 hingga lantai 7, sesuai dengan peringkat mereka. Sementara 4 lainnya tetap di lantai 3, ini adalah Fang Tian, Zhong Jue, Qin Yu dan Du Zongjun, yang belum mencoba tantangan kamar. Siapa, dari ke-7 itu, yang akan memperoleh kemenangan tertinggi terlalu sulit untuk memastikan sekarang. Selanjutnya, Du Zongjun. Pemuda kurus hitam sekali lagi menunjuk jarinya ke penantang lain. Du Zongjun merasa sementara terpaku di tempat. Kemudian buru-buru membungkuk dengan kaku dan menjawab ya, senior. Pada saat ini, pikiran Du Zongjun berputar seperti angin topan roh darahku tidak dapat dibandingkan dengan roh naga sejati, juga aku bukan binatang super divin yang tidak memiliki senjata divin kelas rendah. Kamar mana yang saya pilih? Dia sudah merenungkan masalah ini sebelumnya. Jika dia memilih kamar tingkat tinggi maka dia akan sangat kehilangan nyawanya yang lemah, jika dia memilih kamar tingkat rendah maka dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan satu item divin. Cukup pertahankan hidupku. Matanya menjadi merah dan jejak cahaya merah darah berkedip dari dalam. Kemudian tak lama, memasuki ruang ke-6. Di kamar ke-6, dia harus menghadapi satu gelombang kekuatan maksimum dari level 6 Golden Sword Immortal Spirit. Meskipun roh darahku dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat, sekali diambil dia kemungkinan akan berada dalam keadaan haus darah hiruk pikuk. Belum lagi, dia tidak memiliki item divin kelas rendah juga.
Begitu menantang kamar ke-6 itu sudah mendekati kematian. Saudara Qin Yu, katakan apakah Anda pikir Du Zongjun akan bertahan, tanya Zong Jue. Qin Yu merenung sejenak kemudian menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari kartu as terakhirnya, jika itu sekuat roh naga sejati Fang Tian, daripada ruang ke-6 akan berjalan-jalan di taman untuk dia. Fang Tian, dengan roh naga sejati, situasi ini pasti sangat menguntungkan bagi Anda. Lan Feng berkata sambil tersenyum pada Fang Tian. Baik. Fang Tian merefleksikan dengan pahit pada pertanyaan Lan Feng yang tidak dikerjakan ketika dia menggunakan roh naga sejati untuk mencoba mengklaim atlas 10.000 binatang, dia menghabiskan 20% saat melawan aliansi 3 orang Mengan, dan 50% lainnya untuk sepenuhnya menekan aliansi itu. Tapi, itu bukan akhir ketika dia baru saja akan mendapatkan atlas, dia diserang oleh Lan Feng, yang menyebabkan dia kehilangan 20% roh naga sejati untuk dipertahankan. Sekarang, Fang Tian hanya memiliki sekitar 10% roh naga sejati yang tersisa. Hanya 10%. Jika dia memiliki kekuatan 100%, maka bahkan kamar ke-7 itu mudah, tetapi dengan hanya 10% dia bahkan tidak berani menantang kamar ke-6. Tiba-tiba, tangisan kesakitan dan haus darah terdengar dari kamar ke-6. Du Zongjun, apa yang terjadi? Qin Yu, Fang Tian dan Zong Jue memandang ke arah kamar ke-6. Interior ruang ke-6. Saat itu, Du Zongjun memasuki kamar ke-6, dia segera mengkonsumsi roh darah Pu. Energi menyelimuti seluruh tubuhnya dan menyebabkan semua energi spiritualnya meningkat secara eksplosif, sementara murid-muridnya berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Harus tetap tenang, tetap tenang. Du Zongjun meneriakkan berulang-ulang, saat dia merasakan gelombang haus darah yang luar biasa dalam benaknya. Dia hanya bisa menekan kebutuhan naluriahnya. Sesaat kemudian, semburan energi SWOT Spirit langsung menyerang Du Zongjun dari depan. Roh pedang yang ganas memacu naluri iblis darah iblis Du Zongjun untuk meledak terbuka, melepaskan sejumlah besar energi jahat yang menyeramkan yang mengeluarkan cahaya aneh. Dengan seruan binatang kesakitan, Du Zongjun melepaskan kemampuannya. Aliran cahaya merah darah bertabrakan dengan roh pedang yang masuk. Dari dalam ruang ke-6, Du Zongjun berjalan keluar. Tubuhnya tampak seperti balon kempes, layu seperti daun kering, tetapi masih berhasil tersenyum penuh hormat pada pemuda kulit hitam tipis. Dia bahkan menggunakan hal seperti itu sebagai roh darah Pu dalam hal meningkatkan kekuatan roh, itu tidak bisa dibandingkan dengan harta dari klan naga. Pria muda itu menghela nafas, dan dengan gelombang garis kata-kata muncul di dinding aula besar alam iblis, Du Zongjun, level 5 lengkap. Dan dengan gelombang, aliran cahaya turun ke Du Zongjun, menutupi dia sepenuhnya. Du Zongjun telah mendapatkan 5 poin dan sekarang berada di peringkat 2. Yu Liang akan dikirim keluar dari realem Niyang. Pria itu menjelaskan dengan lembut. Du Zongjun dengan cepat menghilang dari lantai 3, sementara Qin Yu dan yang lainnya bisa mendengar beberapa gangguan dari lantai 4. Di lantai 3 hanya Zong Jue, Fang Tian, Qin Yu dan Lan Feng, yang tersisa. Namun hanya pikiran Fang Tian dan Zong Jue yang diselimuti pikiran kompleks. Dari sudut pandang mereka, Qin Yu terlalu lemah sehingga bahkan menembus ruang pertama tidak mungkin, apalagi ruang kedua. Sejak peluang kamar pertama telah digunakan oleh penantang pertama, Huayan. bahkan Zong Jue memiliki sedikit kepercayaan pada kesuksesan Qin Yu. Bagi mereka, satu-satunya kompetisi adalah dari Mengan, Ao Feng dan Du Zongjun. Selanjutnya, Fan Tian. Pria itu mengumumkan. Ya, senior. Fang Tian membungkuk dan buru-buru membuat keputusan sambil menyapu pandangannya ke kamar-kamar yang tersedia, karena Mengan mendapat 6 poin, Du Zongjun mendapat 5 poin, maka itu berarti saya juga harus mendapatkan 5 poin. Fang Tian berjalan menuju kamar kelima. Karena dengan hanya 10% roh naga sejati yang tersisa, Fang Tian hanya percaya diri dengan kamar kelima. Zong Jue dan Qin Yu menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka lagi. Keluar muncul wajah pucat Fang Tian, yang tidak bisa menekan kegembiraannya dari menunjukkan di wajahnya. Dia menyimpulkan bahwa Zong Jue pasti akan gagal kamar kelima tanpa konsumsi setara naga sejati. Adapun Qin Yu dengan kekuatan Dacheng Stage, ruangan manapun pasti akan mati. Adapun Lan Feng gigih.
Fang Tian benar-benar sama mudahnya, setelah semua tes ini tidak didasarkan pada kekuatan tetapi siapapun yang mendapatkan jumlah poin tertinggi. Dengan gelombang lain dari tangan pria kulit hitam tipis, Dragon Clan, Fang Tian, level 5 selesai. Mengikuti gerakan tangannya, pria itu mengumumkan hasilnya Fang Tian telah melewati level 5 dan sama dengan Du Zongjun. Tapi, Fang Tian akan berada di peringkat 3, karena Du Zongjun melewati kamar ke-6 sementara Fang Tian, kamar ke-5. Itu berarti, Ao Feng akan diangkut keluar dari alam Niyang. Sinar lain meliputi Fang Tian, dan dia diangkut ke lantai 4, sementara Ao Feng diusir dari alam Niyang. Di lantai 3 hanya Zhong Jue, Qin Yu dan Lan Feng yang tersisa. Namun, pada kenyataannya, hanya Zhong Jue dan Qin yang menjadi penantang. Saat ini, ranker terendah telah melewati level 5, dan hanya ada harta di 3 lantai ke-9, ke-8 dan ke-7. Sesuai dengan lantai, hanya akan ada 3 pemenang peringkat. Jika Anda ingin mendapatkan harta, Anda setidaknya harus melewati level 5 yang lebih tinggi, atau bahkan lebih tinggi. Pria kulit hitam kurus memberikan beberapa wawasan ke penantang yang tersisa. Sambil tersenyum, pria itu memandang Zhong Jue, sekarang giliranmu. Ya, senior. Wajah Zhong Jue memasang ekspresi tegas dan berjalan ke kamar ke-6. Senior Zhong, Qin Yu khawatir dengan keputusan pembentuk itu. Yang pertama agak bungkuk, tapi dia masih bisa berjalan dengan kuat ke kamar ke-6. Qin Yu benar-benar terpana. Qin Yu, pria kurus, hitam tiba-tiba berbalik ke Qin Yu dan tersenyum riang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Wulan. Anda bisa memanggil saya Tuan Wu. Tidak perlu khawatir, karena tidak ada yang bisa mendengar kita. Qin Yu menatap pria kulit hitam kurus, terlalu bingung dan kaget dengan cepat muncul dengan jawaban. Wulan. Selama beberapa saat ini, Qin Yu telah memikirkan banyak hal. Tetapi dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab di dalam dirinya, dia tidak bisa tidak bertanya Tuan Wu, saya merasa seolah-olah Anda memiliki minat yang tidak dapat dijelaskan pada saya, namun saya tidak merasa bahwa kita pernah bertemu sebelumnya. Bisakah saya bertanya tentang hal ini? Minat. Haha, ya, aku sangat tertarik padamu. Sangat-sangat tertarik. Wulan berseri-seri dengan gembira. Qin Yu, tahukah Anda saya belum pernah di rumah untuk waktu yang sangat lama. Tuan Wu sebenarnya menggunakan 3 berturut-turut, sangat untuk menekankan keinginannya. Wajahnya sangat kesepian. Qin Yu mengangguk setuju jadi, apakah Tuan Wu terperangkap di sini di alam Ni yang tidak bisakah kamu pulang? Dari informasi yang dia kumpulkan, dan dari pertanyaan binatang buas dari dunia lapisan pertama dari Atlas 10.000 binatang, alam ini telah berada di pesawat mortal untuk waktu yang sangat lama. Dan, melihat pria kurus dan hitam ini Wulan, dirantai di sini di alam Ni yang itu pasti benar. Oh, tidak juga. Wulan tertawa dan menggelengkan kepalanya, di alam Ni yang ini tidak, bahkan belum lebih dari 100.000 tahun. Itu bukan waktu yang sangat lama. Qin Yu kaget. 100.000 tahun bukan waktu yang lama. Aku sudah meninggalkan rumah untuk berapa ratus kelipatan ribu tahun 1.000 kelipatan, atau 10.000 kelipatan sudah lama sekali aku bahkan tidak ingat. Wulan menghela nafas sambil mengingat tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ukuran waktu Wulan telah meniup pikiran Qin Yu. Berapakah 1.000 kali dari 10.000, atau 10.000 kali 10.000 tahun berapa tahun itu? Ketika saya tinggal di rumah, saya mungkin menjadi sosok yang tidak penting, tetapi saya menikmati tinggal di sana. Suatu hari, karena alasan khusus, saya terpaksa meninggalkan rumah. Setelah serangkaian peristiwa sulit saya menemukan Ni Yang. Wulan berbicara tentang kenangan masa lalunya, sementara Qin Yu mendengarkan dengan tenang. Wulan berseri-seri sejenak dan melanjutkan ceritanya. Lalu Ni Yang meninggal. Dia mati tanpa arti, kematiannya adalah sangat lucu. Ekspresi Wulan tersenyum tegang. Bapak, Wu, mungkinkah kamu tidak terlalu dekat dengan Kaisar bahkan tidak sedikit pertemanan? Apakah Anda tidak merasa agak sakit mengetahui kematiannya? Qin Yu bertanya dengan sopan. Persahabatan Wulan tertawa sedikit, mungkin sedikit. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kami tidak bergaul sebagai teman? Tetapi saya tidak bisa sepenuhnya merasa kehilangan baginya, karena dengan kematiannya aku bisa pergi dengan mudah. Tapi hari ini, melihatmu
Telah membuatku sangat bahagia. Saya pikir, selama bertahun-tahun, hari ini adalah yang paling bahagia yang saya rasakan sepanjang hidup saya. Kenapa begitu? Qin Yu bingung. Ini sebuah rahasia. Wulan memberi Qin Yu senyum misterius, ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu. Tapi, ketika aku melihat benda itu, Wulan menunjuk ke Lan Feng, aku tahu satu hal, dan itu adalah aku, sangat mungkin, bisa kembali ke rumah ke kota asalku sekarang. Ketika Qin Yu mendengar Wulan menyebut Lan Feng sebagai benda, dia tahu bahwa Wulan telah melihat melalui leluconnya, dan bahwa Lan Feng hanyalah boneka. Oke, Qin Yu berhenti membuat spekulasi lagi. Jika Anda melanjutkan praktik pilihan Anda, suatu hari Anda akan mengerti apa yang saya katakan hari ini dan tahu apa artinya. Wulan tertawa pendek. Qin Yu mengangguk. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak dimengerti. Tuan Wu, penantang sebelumnya, Zhong Jue, apakah dia? Qin Yu sedikit khawatir, setelah semua, Zhong Jue dan dirinya sendiri adalah teman dekat. Dan, Zhong Jue mengenal Paman Lan juga. Wulan tertawa kecil, untuk memasuki kamar ke-6 dengan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi pacaran. Dia akan mengatakan, pacaran mati, tapi dia berhenti di tengah kalimat. Ekspresinya juga membeku di tengah kalimat. Setelah beberapa saat, Wulan bernafas dengan tajam dan berbicara dengan tergesa-gesa, bagaimana itu bisa terjadi? Qin Yu, pria yang memberimu benda ini, apakah dia juga mengenal Zhong Jue? Wulan bertanya. Apakah berbicara tentang Paman Lan? Qin Yu mengangguk, ya Paman Lan memang tahu Zhong Jue, tapi dia malah memberi Zhong Jue senjata. Tidak heran, kata Wulan dengan nada, fakta-fakta. Dari pintu kamar ke-6, Zhong Jue berjalan keluar. Wajahnya tidak terlalu buruk, hanya bekas darah di sudut mulutnya. Matanya bersinar semangat dan kegembiraan. Alih-alih berjalan ke arah pria kulit hitam kurus. Wulan, dia berjalan ke arah Qin Yu. Saudara Qin Yu, jika Anda melihat senior Lan lagi, tolong berterima kasih padanya untuk saya. Ini. Qin Yu kaget. Tapi, Qin Yu sudah berhipotesis tentang beberapa hal. Agar Zhong Jue keluar hidup-hidup, dan datang kepadanya untuk berterima kasih kepada Paman Lan, harus berarti bahwa kelangsungan hidupnya ada hubungannya dengan Paman Lan. Dia ingat senjata yang diberikan Paman Lan kepada Hou Fei dan Xiao Hei. Tongkat hitam dan penindik awan memancarkan energi aneh. Aku bisa menebak bahwa pedang hitam yang diberikan oleh Paman Lan kepada Zhong Jue, juga memiliki energi aneh itu. Qin Yu merenung. Baris kata lain muncul di papan pemimpin. Chaotic Astral Ocean, Zhong Jue, level 6 selesai. Wulan mengumumkan hasilnya. Zhong Jue telah melewati level 6 dan dengan ini ditempatkan di peringkat 2, sedangkan Fang Tian akan dipindahkan dari realem Niyang. Aliran cahaya lainnya ditembak ke arah Zhong Jue dan Fang Tian. Satu diangkut ke lantai 4 dan yang lainnya terlempar dari realem Niyang. Saat Zhong Jue menghilang, senyum lain muncul dari wajah Wulan. Qin Yu, sekarang giliranmu. Kamar apa yang akan Anda pilih dengan teknik perwujudan kehidupan eksternal itu? Aku menganggap harta itu, di lantai 9 istana 9 surga ini, akan menjadi milikmu. Kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu menjawab dengan senyumnya yang paling rendah hati. Bagaimanapun, Mengan menduduki peringkat pertama dengan mengeluarkan semua kekuatannya. Sementara dia adalah seorang ahli panggung daceng, setiap ruangan yang bisa dia pilih setidaknya akan memberikan 10 poin atau lebih. Tapi mari kita menjadi sedikit lebih sederhana. Kamar ketujuh itu. Qin Yu tersenyum. Sementara Lan Feng melayang ke arah Qin Yu dan menyatu dengan tubuhnya. Kemudian Qin Yu memasuki ruang ketujuh sendirian. Wayang emas pedang abadi 9 vs roh pedang emas tingkat 7. Hasil apakah Anda perlu bertanya? Setelah beberapa saat, Qin Yu muncul dari ruangan dengan senyum cerah dan sedikit kesombongan dalam langkahnya. Dengan ini, ranker pertama selesai. Wulan masih berpikir Qin Yu menang terlalu mudah, dan bahkan mengenakan senyum lebar di wajahnya. Qin Yu, bersiaplah. Saya akan membawa Anda, Mengan dan Zhong Jue ke lantai harta ke-9, ke-8 dan ke-7, tergantung pada peringkat Anda. Pada saat yang sama, baris kata lain muncul di papan pemimpin pesawat mortal. Qin Yu, level 16 selesai. Oke kakak, terima kasih.